Ya, selamat pagi Pak Afif. Selamat pagi, Bu Sukma dan teman-teman panitia semua. Belum ada suaranya Pak Afif? Halo, tes. Belum masuk? Oh, udah. Ya, selamat pagi, Bu Sukma dan teman-teman panitia. Pagi Pak Afif. Pak Afif pesertanya 132 dengan panitia dan ini sudah jam 9. Apakah baiknya kita mulai atau menunggu? Kita mulai aja. Mulai aja ya. Baik. Baik, izin memulai ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang kami hormati. Pak Afif sebagai Kepala UPT LSP Ugris, Bapak Ibu Panitia, di sini kita ada dari UPT TIK, Mas Saiful Fahmi, lalu ada Mas, ya dari TIK itu ada Mas Mas Arifin, Arifin, Mas Mas Soiril Anam, Anam. ya, terus ada Pak Aris, mungkin diwakili oleh Mas Fahmi ya. Lalu dari Tendik ya ada juga Mbak Koriza, Mas Taufik, Mas Aam, Mas Ganda, Mbak Erna, Mas Royhan ya sebagai koordinator nantinya. Lalu ada Hazik di sini, Tendik, Mas Hazik, Tendik UPT LSP bagian sertifikasi bahasa. Serta peserta TEAP non kependidikan semester 6 ya yang kami banggakan dan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini, hari ini kita semua dapat bersama-sama berkumpul di ruangan Zoom dalam agenda pembekalan atau koordinasi TEAP non kependidikan 2025. Sebenarnya agenda kita hari ini singkat aja ya teman-teman. Nanti agenda kita terdiri dari yang pertama kita dokumentasi dulu. Ya, makanya tadi saya minta untuk mengganti ya, merename nama menjadi prodi dan nama teman-teman. Lalu yang panitia saya minta untuk mengganti panitia, lalu nama teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada penguatan oleh Pak Afif. Lalu yang kedua pengantar tes dari saya. Nomor 3, penjelasan teknis oleh Mas Saiful Fahmi, MKOM, lalu penjelasan materi, sedikit untuk merefresh, karena teman-teman mungkin ada yang semester dapat MKU Bahasa Inggrisnya ini semester awal-awal begitu ya, sekarang semester posisinya semester 6, jadi rada lupa gitu ya materinya, nanti kita refresh sebentar penjelasan materi oleh Mas Hazik. MPD gitu. Lalu selanjutnya tanya jawab karena pastinya akan banyak tanya jawab ya terkait teknis ataupun terkait materi. Silakan nanti di akhir sesi gitu ya. Baik, kita masuk ke agenda pertama. Boleh di on cam semuanya. Di rename lagi kalau yang belum, kita dokumentasi dulu. Siapkan wajah tercantik, terganteng ya. Bangun tidur nggak apa-apa, nggak kelihatan. Yang penting kelihatan wajahnya. Silakan Mas Hazik, ini rada banyak ada 6 slide ini, silakan. Dipimpin Mas Hazik, silakan. Baik teman-teman, ini mulai kami ambil gambar ya, mulai dari slide pertama. Lalu slide 2. Ini slide ketiga dan seterusnya teman-teman mungkin bisa on cam ya. Oh ini mulai pada on cam. Nah, mulai on cam. Yuk,
Sudah bisa kita ambil slide ketiga. Ya, Slide keempat. nggak apa-apa Mas, silakan diambil aja meskipun Oke, tidak on cam. sampai slide 5, terakhir slide 6. Hmm. Baik, terima kasih. Mungkin ya, terima kasih Mas Asif. Mungkin mereka sambil tiduran gitu ya Mas, jadi malu untuk buka kamera. Ya, baik. Selanjutnya kita dengarkan penguatan dari Kepala UPT LSP UKRIS kepada Bapak Dr. Insinyur Perdana Afif Lutfi, MT di Persidangan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Ya, yang saya hormati Ibu Dr. Sukma Nur Ardini selaku Ketua Panitia Pelaksanaan TEAP 2025 yang juga Kepala Bagian Sertifikasi Bahasa di UPT LSP. Yang saya hormati juga rekan-rekan panitia dari UPT TIK, ada Mas Fahmi, Mas Arifin, dan Mas Anam. Teman-teman panitia pelatihan nantinya ya. eh, Pasca tes ini ada Mas Royhan, Mbak Erna, Mbak Riza, juga Mas Aang, ini para laboran di UGRIS. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dalam suasana Ramadan ya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Harapannya di bulan ini kita semua sama-sama meniatkan diri untuk amal ibadah dan juga sekaligus meraih berbagai capaian yang bermakna. Harapan kami salah satunya adalah sertifikasi bahasa. Teman-teman sekalian, sesuai dengan peraturan rektor yang berlaku dan juga tugas yang diberikan pimpinan ke UPT Lembaga Sertifikasi Profesi, unit pelayanan teknis kami memiliki tugas untuk melakukan sertifikasi kompetensi, baik sertifikasi kompetensi di bidang profesi dengan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi di Jakarta maupun sertifikasi bahasa. Nah, sertifikasi bahasa yang diterapkan untuk mahasiswa S1 reguler di luar mahasiswa S1 RPL dan karyawan adalah Test of English of Academic Purposes. Nah, tentunya teman-teman mahasiswa sudah menempuh mata kuliah umum bahasa Inggris dan juga di beberapa prodi ada mata kuliah prodian ya. Di beberapa prodi menempuh 2 kali mata kuliah bahasa Inggris. Nah, saya ingin kilas balik ke belakang. Saat ini UGRIS sedang mengajukan akreditasi institusi perguruan tinggi atau akreditasi perguruan tinggi. Dulu AIPT, istilahnya sekarang APT. Nah, salah satu bagian penilaian adalah sejauh mana tingkat kepuasan pengguna user ya terhadap lulusan. Siapakah pengguna itu? Pengguna adalah bisa pihak pemerintah, bisa pihak swasta, bisa perusahaan, bisa sekolah, bisa kampus, bisa UMKM, dan lain sebagainya yang mempekerjakan alumni UGRIS. Nah, salah satu masukan dari para user dan jumlahnya cukup dominan adalah mereka berharap alumni UGRIS dibekali dengan kompetensi bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, bahasa komunikasi, dan sebetulnya juga saya yakin akan meningkatkan kepercayaan diri. Karena juga dari hasil identifikasi Pusat Bimbingan Konseling dan Layanan Psikologi di LPP, kalau teman-teman di semester 3 kan yang sekarang ini mengisi identifikasi eh, identifikasi diri sebelum menempuh self-development training di Balerung ya. Tahun lalu kita adakan untuk 2.000 mahasiswa semester 3. Dari identifikasi itu dengan mengisi beberapa pertanyaan, ada yang berupa pilihan, ada yang esai, itu kita menemukan bahwa ternyata mahasiswa kita kurang percaya diri. Nah,
kompetensi bahasa jika dibekalkan itu saya yakin juga meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa, termasuk nanti dalam hal komunikasi pada saat lulus dan berinteraksi dengan para interviewer pada saat melamar pekerjaan atau berbagai kepentingan lainnya. Nah, mendasari hal tersebut, teman-teman UPT LSP, terutama bagian sertifikasi bahasa, terus berupaya untuk meningkatkan layanan, termasuk sejak tahun lalu sudah mengintegrasikan ke Simekar. Nah, tahun 2025 ini kita tingkatkan dengan tesnya itu terintegrasi Simekar dan nanti pelatihannya terintegrasi Spada. Dan karena semester 6 ini teman-teman posisinya yang kependidikan sedang KKL atau sedang kuliah kerja lapangan di berbagai sekolah ya di seputar Semarang dan Jawa Tengah, maka kita mendahulukan untuk pelaksanaan tes EAP 2025 ini untuk yang non kependidikan, yaitu teman-teman di FEB, FH, dan FTI. Nah, harapan kami secara bertahap kita bisa melaksanakan tes dan pelatihannya nanti secara lebih terjadwal dan terstruktur. Karena selama ini UPT LSP melayani sertifikasi bahasa praktis menunggu bola, dalam arti akan ada banyak pendaftar untuk tes EAP menjelang wisuda, terutama wisuda tahun lalu wisuda 77, 78, 79, ini wisuda 80 nanti di bulan Mei juga pasti akan melonjak untuk permintaan untuk tes EAP dan pelatihannya. Nah, kita akan buat terjadwal supaya teman-teman teratur dalam proses pemenuhan berbagai persyaratan untuk baik ujian skripsi maupun mendaftar wisuda. Tidak kedabukan istilahnya menjelang wisuda masih harus melengkapi berbagai persyaratan, padahal terkadang waktu antara ujian skripsi sudah dekat dengan waktu deadline pendaftaran wisuda. Itu harapan yang bisa kami sampaikan ke teman-teman sekalian. Semoga semua ini menjadi niat baik dan kita akan melalui sebuah proses tes yang sangat praktis. Jadi teman-teman akan secara simultan pada jadwalnya yang sudah disusun oleh tim panitia mengikuti proses tes dalam waktu yang tidak terlalu lama ya. Ada yang 1,5 jam sudah selesai, ada yang 2 jam. Kemudian hasilnya akan langsung kelihatan. Jika teman-teman memenuhi passing grade, e-certificate akan langsung terbit. Nah, langsung terbit itu tentunya teman-teman sudah dinyatakan lulus dan sesuai dengan kriteria. Sehingga tinggal di-download dan menjadi syarat untuk wisuda nantinya pada saatnya nanti ya, tinggal di-upload ke Simekar pada alur wisuda. Dan jika pun teman-teman belum memenuhi passing grade, karena nilainya akan langsung tercantum di layar akses setiap teman-teman sekalian, kami menyediakan layanan pelatihan tahap pertama dalam 2 kali pertemuan. Nanti detailnya Bu Sukma dan Mas Hasik akan menjelaskan. Kemudian dites kembali. Jika sudah memenuhi passing grade, maka akan diterbitkan e-certificate. So simple teman-teman. Jadi jangan jadi beban pikiran yang bagaimana. Harapan kami semua yang sudah diberikan di MKU Bahasa Inggris memberi bekal bagi teman-teman dalam menjawab pertanyaan. Dalam membaca soal, saya harap juga cool, tenang, dan kemudian membaca dengan baik supaya bisa mengerjakan soal-soal yang relate dengan teks yang diberikan. Saya kira itu sebagai pengantar dari saya. Semangat semuanya buat teman-teman mahasiswa dan teman-teman panitia. Setelah ini kita akan masuk ke pelaksanaan tes untuk mahasiswa yang kependidikan. Nah, harapannya yang hadir ini menginformasikan ke teman-teman yang lain yang belum hadir. Karena ini kan baru technical meeting ya. Jadi kita baru penjelasan teknis. Nah, yang belum hadir diberi informasi untuk secara tepat waktu mengikuti jalannya tes secara online pada jadwal yang ditentukan.
Terima kasih, yaitu pengantar dari saya. Selamat untuk mengikuti tes pada jadwalnya dan selamat bertugas untuk teman-teman panitia. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih Pak Afif. Baik teman-teman, sudah ada sedikit gambarannya. Sekarang saya akan izin share screen dulu, menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui teman-temannya terkait tes EAP ini. Izin share screen. Ya, tadi bagian ini sudah dijelaskan oleh Pak Arif ya. Saya pindah ke nih. Yang perlu teman-teman tahu, alur pelaksanaan TEAP akan seperti ini. TEAP itu adalah kepanjangannya adalah Test of English for Academic Purposes. Itu ya. TEAP itu apa ya? Gitu. Mungkin teman-teman asing ya. Kadang disebut EAP atau EAP, kadang TEAP, ada T-nya di depan, kadang nggak ada. Gitu memang itu peruntukannya berbeda ya teman-teman. EAP itu adalah programnya, lalu T di depan itu adalah menunjukkan kegiatan tesnya gitu. Nanti kalau masuk pelatihan, pelatihannya akan disebut pelatihan EAP gitu. Baik, ini alur pelaksanaan. Jadi teman-teman akan besok Sabtu, ya nanti akan dijelaskan oleh Mas Fahmi dari TIK, teknisnya seperti apa. Besok Sabtu itu mulai tes pertama, gitu ya, tes pertama. Teman-teman akan mengikuti tes pertama, lalu seperti yang tadi disampaikan Pak Afif, kalau hasilnya akan muncul langsung at the end of the test, gitu. Ya, akan transparan langsung di situ. Nah, cek nih teman-teman nih bagian bawah ya, passing grade. Kalau teman-teman kan ini non-dik ya, non kependidikan, berarti bukan prodi pendidikan bahasa Inggris. Jadi areanya di sini ya, 60 gitu. 60 untuk passing grade-nya. Setelah mengerjakan tesnya itu nanti time allotment-nya saya jelaskan ya. Lalu mengerjakan tes, di situ muncul 61 gitu. Berarti lolos ya, teman-teman. Lolos gitu. Apalagi 62, 80, 90, 100 gitu kan. Jadi 60 pun lolos. Jadi passing grade-nya mulai dari 60 sampai atas, sampai 100 gitu. Nah, kalau teman-teman ada di area grade tersebut 60 sampai atas 100 tadi, berarti lolos ya. Apakah lolos passing grade? Ya, berarti ke sini ya. Nah, ke sini berarti teman-teman langsung nanti 1 kali 24 jam akan bisa mendownload e-certificate teman-teman di sistem Simekar. Gitu. Udah baru tahap pertama udah selesai nih, udah enak nih gitu. Nggak usah mikir lagi yang lainnya. Ya, tapi beda halnya dengan teman-teman yang waktu nerima at the end of the test hasilnya tidak 60, yaitu 59 ke bawah gitu. 59, 58, 57 sampai ke bawah. Gitu. Artinya kan apakah lolos passing grade? Tidak. Begitu ya. Tidak, berarti teman-teman harus apa? Harus mengikuti pelatihan 1. Di sini sifatnya wajib gitu ya. Teman-teman nanti akan mengikuti pelatihan 1 dan akan dikoordinasi jadwalnya kembali oleh kami. Ditunggu aja di WA grup mahasiswa begitu ya. Nah, pelatihan 1 ini nanti akan terdiri dari 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan nanti ada agendanya ya. Lalu setelah mengikuti pelatihan hadir terus ya, wajib hadir. Kalau tidak hadir nanti ada konsekuensinya lagi. Gitu. Wajib hadir, cuma 2 kali pertemuan dan cuma 1,5 jam teman-teman. Sangat simple, itu ya. Hadir di pelatihan, lakukan exercise-nya sesuai dengan nanti instruksi dalam pelatihan 1. Secara Jika daring 2, pelatihannya.
Iya, oh ya, secara daring ya teman-teman. Semuanya daring. Dari tes 1, pelatihan 1, tes 2, semua sampai selesai, sampai download e-certificate pun daring. Tidak perlu ke LSP. Gitu. Lalu, setelah mengikuti pelatihan 1 selama 2 kali pertemuan, ya, dan dinyatakan lolos oleh instruktur dan tendik, ya, yang nanti akan membantu kami, itu teman-teman wajib mengikuti tes kedua. Ya, tes kedua. Tahapannya sama, prosesnya sama, gitu ya, tes kedua. Lalu akan muncul lagi nilai kan? Ya, akan muncul lagi nilai. Apakah lolos passing grade? Kalau nilainya masih sama ya, nilainya 60 ke atas, yes, kalian ke arah sini, ke kanan. Yes, saya menerima e-certificate, dah lega. Bisa mikir kuliah, bisa mikir yang lainnya, ya, skripsi, dan lain-lain sebagainya. Lalu bagaimana kalau tidak? Nah, kami akan memberikan drilling ya di pelatihan kedua, masuk ke pelatihan kedua. Tenang, ini tidak sebanyak pelatihan 1, hanya satu kali selama 1,5 jam. Drilling soal. Gitu ya, drilling soal. Harapannya nanti bisa lolos di tes ketiga. Nah, setelah 1 kali pelatihan itu, teman-teman yang ada di area ini tadi mengikuti tes 3. Tes 3, lagi kan, apakah lolos passing grade? Yes, berarti langsung menerima sertifikat. Apabila ada yang tidak, saya yakin ini kasusnya sedikit sekali ya. Sedikit sekali, karena 60 itu sudah paling, wah, rendah ya, enak sekali gitu. Beda lagi dengan TOEFL gitu. Jadi kalau yang tidak, apa yang harus dilakukan? Tenang, tetap bisa mengikuti atau mendaftar sidang atau wisuda, karena nanti akan menerima surat keterangan telah mengikuti Test of English for Academic Purposes. Gitu. Jadi bentuknya beda ya teman-teman dengan yang sudah melalui tahapan di atas. Kalau yang di atas sertifikat, kalau yang di bawah ini surat keterangan. Jadi semangat, jangan sampai menerima surat keterangan ya, karena passing grade-nya sudah sangat rendah. Begitu. Ini passing grade-nya sudah ya, sudah dipahami. Saya pindah ke slide selanjutnya, yaitu timeline. Timeline untuk TEAP non-kependidikan 2025. Nah, yuk sambil cek kalender di rumah masing-masing atau di posisi masing-masing ya. Jadi hari ini kita tanggal 7 Maret, pembekalan atau koordinasi terkait teknis dan materi. Lalu besok pagi, ya, besok pagi itu adalah tes pertama. Tes 1. Nanti akan ada pertanyaan nih kan, saya dapat yang jam berapa ya? Karena besok Sabtu ini ada sampai 4 sesi ya teman-teman. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Fahmi. 4 sesi. Jadi mulai jam 8 sampai 1,5 jam ke depan, yaitu jam 9.30 selesai sesi 1. Lalu sesi 2-nya mulai jam 10 sampai jam 11.30. Sesi 2. Sesi 3-nya mulai jam 12.30. Kami beri waktu untuk isoma ya, sebentar walaupun tetap puasa ya, sholat gitu dan istirahat sebentar. Lalu 12.30 sampai jam berapa itu? 1.30. Jam 2 ya. Jam 2 itu berarti sesi ketiga dan sesi keempat dimulai jam 2.30 sampai selesai. Nah, nanti kalian ada di mana, di sesi keberapa, itu nanti stay tune. Ada dijelaskan oleh Mas Fahmi. Gitu. Itu tes 1 ya, teman-teman. Lalu hasilnya bisa langsung teman-teman lihat. Ya, langsung 1,5 jam selesai, langsung. Kalian ketik submit and finish, langsung keluar nilainya. Keren ya, sistemnya Ogris sekarang keren sekali. Itu. Lalu kalau tidak tadi masuk area pelatihan ya, yang seperti saya jelaskan tadi sebelumnya, kalau tidak lolos passing grade, nah masuk ke area ini, bawah ini ya. Nah, siap-siap untuk pelatihan 1, tanggal 15 dan 16. Nah, teman-teman ini informasi ya. Tadi yang pertama, TEAP itu dilakukan secara daring atau online. Yang kedua, TEAP dan pelatihannya dilakukan di hari Sabtu dan Minggu. Alasannya adalah karena kalian sudah aktif perkuliahan dan reguler gitu.
Dari hari Senin 7.30 sampai hari Jumat malam pun masih ada kuliah. Gitu. Jadi kami meletakkan aktivitas TEAP ini di Sabtu dan Minggu. Gitu ya. 15 besok Sabtu nih. Tuh depan 15 dan 16 ini adalah pelatihan satu. Jadi satu harinya satu kali pertemuan ya, karena ada exercise di dalamnya. Jadi teman-teman ada waktu untuk mengerjakan, ya sambil refresh, recalling memory lagi. Itu. 15 selama 1,5 jam itu ada di area pagi teman-teman. Ya di area pagi, Sabtu pagi itu teman-teman akan pelatihan. Lalu minggunya di area pagi juga pelatihan 1, day 2, hari kedua, 1,5 jam. Lalu ada exercise-nya juga, gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman akan bertemu dengan instruktur kami dan juga Mas dan Mbak Tendik tadi akan berkolaborasi di sana, gitu ya, akan saling mengingatkan. Mas, ini belum ngerjain exercise loh, ini LK-nya belum dikumpulkan, gitu. Nanti ada WA grupnya. Ya, setelah pelatihan 1 selesai, tanggal 22 Maret itu Sabtu juga, ya, akan diadakan tes 2 pagi ya, kurang lebih sama seperti tanggal 8 Maret itu. Tapi kan ini bakalan tidak sebanyak tes 1 ya, teman-teman, ini akan sudah tersortir nih, gitu. Mahasiswanya tidak akan banyak. Harapannya nggak ada sama sekali sih ya. Harapannya tes 1 semuanya lolos gitu. Kami di sini, wah, bahagia sekali tidak ada pelatihan gitu. Nah, 22 Maret tes 2 ya teman-teman, dengan tahapan seperti tadi, sama dengan tes 1. Lalu jika ada yang masih tidak lolos di tes 2, akan ada pelatihan 2 di tanggal 23 Maret, hari Minggu itu. Minggu ya. Kita ini Maret karena nanti di akhir mendekati Idul Fitri kan ada libur ya, cuti bersama Idul Fitri. Jadi rada mepet di tanggal-tanggal ini gitu. 23 Maret pelatihan 2. 1 kali pertemuan di hari itu saja. 1,5 jam. Lalu hari Senin atau harinya nanti akan kita bicarakan ya teman-teman, karena teman-teman tadi perkuliahannya aktif, jadi mungkin hari Senin ada yang tidak bisa, nah itu nanti akan kita bicarakan di grup, gitu ya. Itu akan ada tes 3, akan dilaksanakan tes 3. Ini masih tentatif ya, 24 Maret itu, melihat perkembangan ke depan. Begitu, ini timeline-nya ya teman-teman. Lalu, nah ini tadi yang sudah saya jelaskan juga, alokasi waktu tes EAP itu 90 menit, terhitung sejak mahasiswa sampai di halaman soal. Jadi klik try attempt atau attempt apa gitu ya, saya lupa vocabnya apa, tapi di situ saat kalian klik langsung waktunya countdown gitu. Jumlah soalnya berapa? Sudah lebih sederhana daripada TEAP yang lalu, teman-teman. Yang lalu 100, sekarang kalian 50%-nya loh. Ini Idul Fitri di diskon ya, didiskon jadi 50%. Soalnya hanya 50, terdiri dari reading, grammar, vocabulary. Dikerjakan selama 90 menit. Harapannya ini bisa maksimal ya. Kalau sudah selesai, ya jangan langsung diklik submit finish, dicek dulu lagi. Nanti secara teknis ada juga nanti bagian yang bisa diberi tanda ya, wah ini sulit banget nih, nanti saya harus kembali ke soal ini gitu. Nanti secara sistem akan dijelaskan. Begitu. Terus ini informasi supaya tidak mual ya. Tidak mual dalam mengerjakan 50 soal, karena 50 soal itu akan ada soal reading, bervariasi, soal reading, grammar, dan vocabulary. Tapi tahapannya nomor 1 sampai 20 itu soal reading. Kalau teman-teman mual dengan reading, ya nanti ada sebelah kanannya ada klik nomor yang di luar reading, boleh, gitu ya, boleh banget untuk supaya tidak tidak terkungkung dalam reading, bacaan terus gitu ya. Itu kalian pindah aja dari nomor 21 sampai 50 itu grammar dan vocabulary. Soalnya lebih pendek.
ya, tidak reading text seperti itu. Nanti kalau sudah mulai nggak mual, balik lagi ke soal reading. Klik aja nomor 1 sampai 20 tuh acak gitu. Itu. Lalu jangan khawatir, satu akun dengan akun yang lainnya itu akan berbeda soal. Gitu. Jadi tenang, nanti nggak akan ada yang nyontek teman-teman. Ya, nggak ada yang nyontek karena soalnya satu dengan yang lain. Mahasiswa A, B, C, D sampai ratusan ini berbeda soal semuanya. Gitu. Kalau ini jenis soal nanti akan disampaikan oleh Mas Hasik ya. Dari saya cukup cukup sekian dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di-save dulu untuk ditanyakan dalam sesi tanya jawab. Begitu ya, teman-teman? Baik, lalu kita masuk ke penjelasan teknis dulu ya oleh Mas Fahmi. Silakan Mas Fahmi, saya stop share dulu. Oke, baik Bu Sukma. Terima kasih Bu, suara saya sudah terdengar Bu. Terdengar jelas. Oke, baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi rekan-rekan mahasiswa, panitia, Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Izin menjelaskan secara teknis ya, bagaimana pelaksanaan tesnya besok. Dimulai dari rekan-rekan semuanya nanti akses Simekar sampai dengan akses laman ujiannya. Ya, sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Ya, baik, semoga sudah terlihat ya. Nah, pada bagian ini adalah laman mahasiswa atau laman rekan-rekan semuanya yang terdaftar atau yang kami daftarkan sebenarnya. Kami daftarkan secara massal untuk angkatan 2022 kecuali kelas RPL dan karyawan. Nah, tentunya rekan-rekan semuanya ini sudah kami identifikasi datanya. Kemudian kami plotting jadwalnya. Nah, sehingga nanti rekan-rekan semuanya hari ini sudah bisa akses Simekarnya untuk melihat jadwalnya, tapi belum bisa untuk akses soal ujiannya. Nah, di sini nanti rekan-rekan semua perhatikan untuk kelompoknya. Misalkan di sini tadi ada dijelaskan sesi pertama sampai dengan sesi 4. Nah, ini kebetulan di contoh yang saya tampilkan ini adalah sesi 2. Mulainya adalah jam 10 sampai dengan jam 11.30. Jadi rekan-rekan semuanya yang belum eh, apa? Belum mulai jadwalnya itu bisa menunggu terlebih dahulu di laman Simekar. Nah, kemudian boleh hadir 30 menit sebelumnya. Artinya teman-teman bisa siap-siap. Namun pelaksanaan ujian tetap dimulai pukul 10. Nah, ini untuk sesi 2. Untuk sesi 1 pukul 8, untuk sesi 3 pukul 12.30 kalau nggak salah. Nah, kemudian nanti penjelasan video ini kemungkinan di-record ya untuk rekan-rekan yang semuanya ini seharusnya ada 594 peserta seharusnya. Tapi yang hadir hari ini ternyata saya lihat 162 itu sudah termasuk panitia juga. Nah, nanti link recordnya kami lampirkan di sini, di link technical meeting di sini untuk rekan-rekan semuanya bisa melihat. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk identifikasi lebih lanjut terkait jika rekan-rekan semuanya sudah pernah melaksanakan tes TEAP sebelumnya atau TOEFL dan tentunya sertifikatnya masih berlaku ya per saat ini ya, silahkan konfirmasi melalui link berikut. Nah, ini link konfirmasinya seperti ini. Diklik saja. Nah, nanti diarahkan ke laman Google Form. Nah, di sini nanti rekan-rekan semua harus mengisi NPM, prodi, kemudian link sertifikatnya, unggah sertifikatnya. Nah, jika nanti disetujui, rekan-rekan semua sebenarnya tidak perlu untuk mengikuti tes ini. Tapi jika memang teman-teman mau mencoba tes ini juga nggak masalah. Karena memang sudah kami daftarkan juga. Nah, kemudian selanjutnya, untuk akses sistemnya ya, silahkan klik di sini, akses ujian. Nah, akses ujian ini diklik, kemudian pilih klik tombol warna kuning di sini. Nah, tombol warna kuning di sini nanti akan masuk ke laman pada fakultas masing-masing. Nah, di sini akan terlihat beberapa mata kuliah teman-teman semuanya. Nah, biasanya nih course-nya tidak kelihatan.
Nah, pastikan rekan-rekan semuanya nanti melihatnya di panel sebelah kiri, biasanya paling akhir. Nah, TEAP FTI 2025 ini untuk FTI. Kalau nanti untuk mahasiswa FEB berarti TEAP FEB 2025, untuk mahasiswa hukum TEAP FH 2025. Diklik saja satu kali, kemudian akan diarahkan ke laman ujiannya. Nah, ini saya jelaskan ya untuk teknisnya. Peserta TAP online wajib menyiapkan laptop atau PC yang memiliki koneksi internet yang cukup ya. Nah, disarankan tidak menggunakan HP karena nanti akan ada proctoring atau cek kameranya. Jadi pastikan dengan semua menggunakan laptop yang kameranya bisa digunakan. Kemudian tempat pengerjaan tes dengan pencahayaan yang cukup karena nanti akan diperiksa oleh panitia. Rekan-rekan semuanya ini apa benar-benar mengerjakan secara mandiri atau tidak. Kemudian ada gerak-gerak mencurigakan apa tidak nanti akan diperiksa oleh proktor. Nah, soalnya terdiri dari 50 soal, tadi sudah dijelaskan, waktu pengerjaan 1,5 jam atau 90 menit. Pelaksanaan TAP online hanya dapat dilakukan satu kali ya, tidak bisa diulang lagi setelah rekan-rekan semuanya klik attempt quiz. Jadi tidak bisa diulang lagi. Nah, pastikan juga rekan-rekan semuanya eh, kalau pakai laptopnya baterainya terpenuhi ya, jaga-jaga kalau mati lampu dan sebagainya, karena waktu akan terus berjalan nantinya. Nah, kemudian pelaksanaan ujian diawasi oleh proktor secara online ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Rekan-rekan semuanya harus mengaktifkan kamera ketika mengerjakan kuis ini. Hasil pengawasan online akan dijadikan pertimbangan kelulusan TAP online. Nah, misalkan teman-teman ketahuan tidak mengerjakan secara mandiri nih, yang ngerjain 2 orang di kamera. Nah, nilainya nanti akan dipertimbangkan untuk kelulusannya. Meskipun lolos, bisa jadi tidak lolos untuk TAP ini karena ada pelanggaran pengerjaan. Nah, selanjutnya nanti kalau sudah diperhatikan untuk teknis pengerjaannya, rekan-rekan semuanya bisa masuk di bagian pelaksanaan TAP online. Nah, pilih di sini yang kuis ini. Test of English for Academic Purpose. Nah, di sini diklik saja satu kali. Nah, ini sesuai menunya, diklik saja. Nanti rekan-rekan semuanya akan diarahkan ke laman ujian. Nah, tapi tentunya sebelum ini tadi harus menyetujui kamera terlebih dahulu ya. Nah, saya jelaskan di halaman tesnya. Ini sama ketika rekan-rekan semuanya tes online pada platform lainnya. Waktu ujian tertera di pojok kanan ya, pojok kanan atas. Kemudian ada soal, ini contoh soal reading. Kemudian yang saya tandai warna merah sebelah kiri ini adalah penanda jika mungkin soalnya jawabannya masih ragu-ragu. Rekan-rekan semuanya bisa klik saja nih, flag question ini. Diklik, nanti nomor navigasinya akan ditandai warna merah. Nah, jika nanti waktunya masih ada, rekan-rekan semuanya bisa balik ke nomor itu untuk memperbaharui jawabannya. Nah, silahkan dikerjakan 1-50 soal dalam waktu 1,5 jam. Nah, tentunya tadi sudah dijelaskan Bu Sukma bahwa nomor 1-20 ini adalah soal reading ya. Kemudian yang 21-50 itu adalah grammar. Jadi rekan-rekan semuanya mengerjakannya tidak harus urut. Boleh lompat dari 50 dulu pun boleh. 49 pun dulu juga boleh. Jadi acak mengerjakannya juga boleh. Nah, kemudian jika sudah selesai, rekan-rekan semuanya klik, nah ini finish ya. Finish, kemudian di next saja, ini ada satu laman lagi, di next saja. Nah setelah itu nanti rekan-rekan semuanya bisa melihat hasil ujiannya, atau hasil nilai dari TEAP-nya. Nah, jadi rekan-rekan semua bisa melihat saya lulus apa enggak ya kira-kira ya. Nah, nanti akan kami informasikan lebih lanjut terkait hasilnya. Hasil yang tidak lulus juga rekan-rekan semuanya bisa melihatnya sendiri, karena yang tidak lulus nanti akan dilanjutkan ke pelatihan. Nah, di pelatihan nanti juga akan kami plotting lagi ke tes-tes berikutnya sampai tes ketiga ya tadi ya. Nah, begitu rekan-rekan semuanya, itu tadi teknis untuk pengerjaan soalnya. Semoga rekan-rekan semuanya dapat memahami alurnya, tidak ada masalah untuk pengerjaan tesnya. Pastikan ada perangkat ya, yang saran saya pastikan perangkat, internet, dan semoga saja tidak mati lampu. Nah, ini tidak mati lampu, maka jaga-jaga pakai laptop yang baterainya masih sehat. Nah, gitu. Saya rasa ini cukup lah untuk 1,5 jam untuk kalau baterainya masih sehat ya. Dan semoga nggak mati lampu sih. Oke.
Begitu Bu Suma tadi penjelasan teknis terkait pelaksanaan TAP online. Semoga rekan-rekan semuanya sukses nantinya. Baik, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Fahmi. Ya, satu yang perlu saya underline bahwa tidak bisa mengerjakan menggunakan HP ya, teman-teman. Bukan bagi kami, bukan bagi pelaksana, kebaikan tersebut adalah bagi kalian sendiri, kembali ke diri kalian sendiri. Karena apa? Ada teksnya. Teks itu tidak akan friendly di mata kalian jika menggunakan HP. Gitu. Jadi wajib laptop atau tablet, ya, at least tablet. Gitu. Sebentar, sebelum kita berpindah ke penjelasan materi oleh Mas Hazik, sebenarnya ada yang bertanya. Furkon, Pak, izin bertanya, saya masih bingung untuk menyalakan kamera di laptop. Apakah sudah? Oh ya, baik, itu teknis ya, Mas. Silakan nanti disiapkan oleh Mas Fahmi jawabannya. Kita ke penjelasan materi dulu ya oleh Mas Hazik. Silakan, Mas Hazik. Baik, terima kasih Bu Sukma. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa dan panitia. Saya mohon izin share screen untuk penjelasan terkait jenis soal. Baik, untuk jenis soal ini besok teman-teman akan ketemu dengan, mohon maaf, ini bukan 100 soal ya, tetapi 50 seperti tadi sudah Iya, disampaikan betul. oleh Ibu Sukma, itu jumlah soalnya adalah 50. Dari 50 soal itu ada dua jenis ya, ada dua tipe soal teman-teman, yaitu yang pertama adalah reading comprehension. Teman-teman akan ketemu dengan sebuah bacaan, mungkin satu atau beberapa paragraf seperti itu, lalu nanti teman-teman akan diminta untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan informasi yang terdapat di paragraf tersebut. Jadi di tes ini nanti kemampuan untuk memahami paragraf tersebut, memahami teks tersebut itu akan diuji. Nanti untuk pertanyaan sendiri itu mencakup ada pemahaman terhadap topik. Ini maksudnya adalah kalau di tes bahasa Indonesia kurang lebih ada pertanyaan yang sebutkan ide pokok dari paragraf tersebut, yaitu pemahaman terhadap topik. Lalu ada ide utama, lalu ada isi bacaan itu sendiri, lalu ada makna kata atau kelompok kata, dan yang terakhir itu informasi detail terkait. Informasi detail terkait itu maksudnya ada, misal di situ disebutkan ada tahun, atau ada bilangan, atau ada informasi lainnya, seperti itu. Sedangkan untuk variasi kedua adalah terkait dengan structure and vocabulary, yaitu tipe soal yang di situ teman-teman akan ketemu dengan ujian tata bahasa dan kosakata. Nah, tata bahasa, mungkin teman-teman lebih familiar dengan kata grammar, ya, grammar, tata bahasa. Jadi nanti pemahaman teman-teman tentang grammar atau tata bahasa Inggris itu grammar tertulis ya teman-teman. Grammar tertulis itu, tapi di sini sederhana. Itu nanti akan diuji. Lalu selain itu teman-teman juga akan ketemu beberapa pertanyaan yang dia menanyakan kurang lebih seperti sinonim atau kata tertentu dia merefer ke apa. Misal jadi katakanlah di baris kedua atau baris ketiga kata it itu refer to what, atau kata he atau she seperti itu. Baik, ini penjelasan singkat tentang jenis soal di TEAP. Nah, ini saya akan coba memperlihatkan ke teman-teman contoh soalnya. Kurang lebih akan seperti ini. Di bagian pertama nanti teman-teman akan ketemu 20 soal seperti ini. 20 soal reading comprehension, soal membaca. Ini kita lihat bersama, ada satu paragraf ya. Ini cukup sederhana saya kira. Ini di sini cukup sedikit penggunaan kata-kata yang sangat spesifik atau sangat ilmiah, dalam artian ini kata umum yang kita semua familiar di sini. Dan bisa teman-teman lihat juga pertanyaan di sini adalah
Who decorated the writer's bedroom when she was younger? Siapa yang mendekorasi kamar tidurnya si penulis ketika dia masih muda? Jadi ini pertanyaan tentang informasi detail yang terkait dengan teks ini ya. Teman-teman diminta untuk mencari dulu waktu penulis masih muda itu siapa sih yang mendekorasi, yang menatakan ruangnya seperti itu, menatakan kamar tidurnya seperti itu. Nanti kurang lebih akan ada 20 soal yang akan teman-teman temui, itu bentuknya seperti ini, tipenya seperti ini. Lalu setelah itu teman-teman akan lanjut ketemu dengan 30 soal sisanya berupa structure and vocabulary, tentang grammar ya. Di sini mungkin teman-teman mohon untuk tidak panik dulu atau tidak khawatir dulu ketika dengar dengan kata grammar atau structure, karena jenis soal di sini itu sudah selaras dengan MKU Bahasa Inggris yang sudah teman-teman tempuh sebelumnya ya. Mungkin di semester berapa dulu, 1 atau 3 seperti itu. Jadi ini cukup sederhana. Misal yang sedang kita lihat sekarang ini, dia adalah tipe soal structure, tata bahasa, tentang grammar. Choose the correct word to or phrase to complete the sentence. Silakan pilih kata atau frasa yang benar untuk melengkapi kalimat berikut. Zoe, bla 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 bla, a smart student. Zoe, bla 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 bla, a smart student. Zoe titik titik titik, siswa yang pintar. Ini untuk melengkapi apakah is atau apakah are or not or am. Nah, barangkali teman-teman masih ingat Zoe di sini adalah orang ketiga ya. Dia bukan saya, bukan kamu, dalam artian dia tidak sedang ada di pembicaraan itu, dia orang ketiga. Jadi pronounnya apa di sini? It is very simple teman-teman. Nanti teman-teman tidak akan diminta untuk katakanlah menyusun kata-kata dengan menggunakan 16 tenses itu atau apa, tapi it's like this. Nanti teman-teman akan ketemu juga dengan satu atau dua atau beberapa soal di mana di situ menguji kosakata teman-teman. Jadi misal katakanlah dengan soal yang sama ini, tetapi nanti yang ditanyakan adalah the word smart has the same meaning with. Nanti pilihannya ada A. Lazy, B. Diligent, C. Disciplined, and D. Timely, seperti itu. Jadi di situ perbendaharaan kata-kata teman-teman semua akan diuji atau vocabulary. Itu saya kira cukup sederhana untuk tipe soal di TEAP ini, dan untuk format soalnya juga semuanya akan berupa pilihan ganda. Ada 4 pilihan jawaban ya, A sampai D teman-teman, semuanya seperti itu. Jadi saya kira teman-teman semuanya di sini sudah cukup familiar dengan tipe tes seperti ini. Mungkin sudah sering ketemu dari SD mungkin. Oke. Oke, saya kira itu untuk sedikit penjelasan mengenai tipe dan contoh soal. Terima kasih. Sesi saya kembalikan ke Ibu Sukma. Ya, terima kasih Mas Hazi. Ya, ini lumayan merefresh ya, karena mungkin teman-teman ada yang MKU-nya dapat di semester 1, 2, awal-awal, sedangkan sekarang semester tinggi. Jadi mungkin sudah lupa materinya ya. Dibuka lagi teman-teman materinya, MKU Bahasa Inggris dulu tuh materinya apa gitu. Ya, bukunya dibuka lagi, masih ada waktu besok pagi sampai besok pagi. Supaya apa? Supaya lulus 60, tidak masuk pelatihan, tidak ribet, Sabtu Minggu bisa berkumpul bersama keluarga, pacar, gitu ya, calon keluarga dan lain sebagainya. Gitu ya. Semangat. Oke. Tadi 2 soal dari sistem sudah dibocorkan oleh Mas Hazik ya. Nanti teman-teman yang dapat soal itu ya berarti beruntung gitu ya. Beruntung ada 2 soal tadi sudah masuk ke Zoom ini gitu. Ya. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Tadi sudah ada 1 di chat, lalu ada yang tunjuk tangan tadi, raise hand, Mbak Mayang.
Apakah jadi bertanya? Atau saya ke chat box? Mbak Mayang? Mbak Mayang? Enggak ya? Oke, saya ke chat box dulu ya. Pertanyaan pertama oleh Mas Furkon tadi terkait masih bingung untuk menyalakan kamera di laptop. Apakah sudah otomatis menyala? Jadi ini Mas Fahmi ya. Silakan Mas Fahmi dijawab. Oke, Ibu, saya share screen terlebih dahulu ya untuk menjawab pertanyaannya Mas Furkon. Ini ada baiknya teman-teman langsung ini kok ya Mas. Coba cek di akun masing-masing ada nggak tulisannya Teap gitu. Saat Udah ini atau belum belum ada, Mas? Ibu. Belum ada. Oh ya, Nanti baik. akan ada tanggal 8 besok. Oh Besok ya. ada, cuman ngeklik tesnya itu harus sesuai waktunya. Jadi Hmm. rekan-rekan semuanya kalau sesi 2 ya bisanya jam 10, tidak bisa jam 7 ngeklik soal dulu, nggak bisa. Ya Jadi saya betul. contohkan saja. Besok ikuti alur saja dari lamannya ya. Rekan-rekan semuanya klik saja laman yang tadi sudah saya jelaskan. Ini saya riset terlebih dahulu. Sebenarnya kalau rekan-rekan semuanya nanti sudah masuk di ujian, itu kamera akan minta izin di browser. Ini saya riset dulu ya. Nah, ini saya riset dulu. Kamera minta izin seperti ini. Nah, kelihatan ya. Nah, ini diizinkan terus saja. Nah, ini diizinkan terus saja, diklik. Nah, udah. Ini artinya kamera sudah digunakan. Nah, ini sudah using now di sini. Nah, cuman masalahnya di sini kameranya saya pakai untuk Google Meet, untuk Zoom. Jadi tidak bisa. Biasanya seperti ini nanti. Nah, kemudian kameranya akan muncul di sini. Nah, kameranya akan muncul di sini, kemudian klik agree, kemudian start. Nah, kalau kayak gini startnya tertutup, tidak bisa lanjut karena kameranya tidak teridentifikasi. Nah, coba ya, saya matikan kamera saya yang ada di Zoom terlebih dahulu. Nah, saya matikan dulu. Saya refresh lagi. Nah, kameranya kan biasanya di browsernya itu ada merah-merahnya seperti ini. Nah, ini sudah otomatis jika rekan misalkan semuanya sudah mengizinkan. Nah, kan misalkan nge-lag nih, ini di reset saja. Reset, kemudian reload, nah, low lagi, izinkan. Nah, dari itu disarankan pakai laptop. Kalau pakai HP sebenarnya bisa, cuma nanti rekan-rekan akan kesulitan sebenarnya untuk mencari ini izinnya di mana gitu. Nah, kemudian attempt quiz ya. Ini kalau saya pakai akun admin sehingga preview. Kalau di rekan-rekan semua nanti attempt quiz, diklik saja. Nah, ini ada kameranya nih. Nah, ini kan saya kelihatan nih. Kemudian agree. Nah, kemudian start. Nah, ini saya pakai yang TAP lama nih. Nah, ini malah bocor lagi. Ketiga nih ya. Oke, ini kameranya ada di sini nih. Nah, ini kameranya ada di pojok kanan bawah. Nah, rekan-rekan semuanya harus selalu standby di situ. Tidak boleh ada orang lain di sekitar rekan-rekan semuanya. Tidak boleh buka-buka HP, tidak boleh buka-buka tab yang lain. Nah, ini jika ketahuan sama proktor, nanti hasil dari ujiannya nanti akan apa istilahnya ya, didiskualifikasi oleh proktor yang memantau atau panitia. Nah, gitu rekan-rekan semuanya. Pastikan tidak ada yang membantu ya di sekitar kamera ini. Oke. Gitu ya, Mas Furkon ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya tadi. Iya, Mas Furkon sudah ya, jelas. Lalu yang lainnya silakan. Nggak ada pertanyaan. Biasanya itu teman-teman nanti permasalahannya teknis ya, lebih ke teknis. Nanti sudah mendekati waktunya, istilah bahasa Jawanya regudugan tuh apa ya bahasa Indonesianya? Panik gitu, panik sendiri waktunya sudah jalan. Nah, itu yang biasanya terjadi ya di kami setiap bulannya. Terus nanti passing grade-nya tidak lolos ya, tidak sesuai passing grade itu bukan karena kemampuan kalian tapi karena teknis gitu. Itu sangat disayangkan sekali ya, teman-teman. Jangan sampai terjadi itu. Mas, ini ada yang minta diulang dari awal pada ke soal. Waduh, nanti soalnya kelihatan lagi, bocor lagi soalnya. Mas, ini nanti kan ada Zoom-nya ini direkam, ya. Ya, Nanti akan direkam. ada bisa di-play lagi gitu.
Udah apa-apa Mas, soalnya beberapa soal ini kita baik hati kok. Bocor, beberapa soal bocor nggak apa-apa. Besok kan kita ganti lagi, refresh soal lagi. Gitu. Gitu ya, Mas Muhammad Nur dari manajemen. Nanti ada link Zoom-nya yang akan saya share ke grup mahasiswa ya. Pastikan kalian sudah masuk ke grup mahasiswa. Karena semua informasi ada di sana. Link WhatsApp maksudnya, bukan link Zoom. Link Zoom YouTube, Pak. Zoom ini Oh, nanti akan YouTube-nya. saya share. Iya. Iya. Link Link WhatsApp-nya juga ada. YouTube-nya. Wah, ini di luar prediksi saya nih. Biasanya kalau kita setiap bulannya, ya Mas Hazik ya, setiap bulannya pertanyaan tentang teknis tuh banyak sekali. Tapi ini anteng ini. Nah, ini ada nih. Untuk yang belum ambil sertifikat di tes EAP kemarin, apakah bisa diambil? Silakan ke LSP, UPT LSP GU 309 Mas. Mas Sofiullah Bagus, Mas Bagus. Itu silakan ke UPT LSP GU 309. Apabila sertifikatnya tidak ada di sana, ya terpaksanya ikut lagi gitu. Kemarin-kemarin memang ada informasi silakan ambil lalu nanti akan kami cek datanya apa jika bisa menunjukkan data yang lalu akan kami isukan sertifikat. Ternyata ratusan yang seperti itu. Jadi kebijakan dari pimpinan untuk tidak kami isukan baru tapi ikut lagi. Kesalahan kan di kalian ya, mohon maaf nih, kesalahan di kalian gitu karena sertifikatnya hilang atau bagaimana gitu. Tapi kalau Mas Bagus ini tadi kan belum diambil ya, itu belum diambil kemungkinan ada di LSP. Silakan ke LSP dulu. Oke. Lalu Fadila Agustin. Semisal kemarin sudah mengikuti TEAP, lalu dan grade-nya sudah lolos, kemudian ini mengikuti lagi yang diambil nilai yang baru atau lama. Ya, tadi disampaikan jika selama kalian sudah terdaftar di sistem, kalian bisa mengikuti tes gitu ya. Tapi kebijakan dari kami, jika kalian sudah lolos dan sudah ada namanya di G-Drive atau G-Form, G-Form-nya berjudul yang sudah memiliki sertifikat EAP. Berarti kalau yang sudah ada di situ, mohon maaf, tidak bisa ikut tes lagi. Itu ya, tidak ada nanti tidak ada nilainya yang mana yang diambil tidak. Pokoknya 60 ke atas lulus begitu, Mbak. Gitu ya, Mbak. Ya, yang lainnya semoga difahami. Itu. Terus mana nih? Tazik dibantu dong. Ini tadi Mas Bagus sudah, Agustin sudah, Ahmad Sahal ya. Seandainya jadwal saya jam 8 sampai 9.30, tapi login saya jam 8.15, apakah waktu mengerjakan saya berkurang karena login ke soalnya terlambat? Mas Fahmi gimana ini? Juga tentang penjadwalan, Mas. Mahasiswa A bisa tahu saya jam berapa itu kapannya, Mas? Terus, saat ini sudah tahu Ibu, buka SIM Mekar saja. Itu teman-teman. Silakan buka SIM Mekar. Buka SIM Cek kalian Mekarnya ada di paling atas. Nah, itu saya kasih panel warna merah, itu ada jadwalnya sendiri-sendiri. Nah, bisa jadi setiap mahasiswa berbeda-beda. Nah, untuk toleransi waktu ya, misalkan sesi 1 itu jam 8 sampai 9.30 ya, itu maksimal telat adalah 30 menit maksimal sekali. Karena kita ada spare waktu sampai jam 10. Jika lebih dari 30 menit, nanti ketika waktunya sudah habis, itu akan tersubmit secara otomatis. Jadi nilai apa adanya. Jadi pastikan maksimal telat 30 menit. Dan diusahakan ya jam 8 itu, sebelum jam 8 untuk sesi 1 itu sudah standby saja di SIM Mekar. Kemudian login, masuk ke TAP online, kemudian apa tadi? Attempt quiz atau start attempt ya. Nah, itu diklik saja. Waktunya terlambat sedikit, nggak apa-apa. 5 menit sampai 10 menit nggak apa-apa. Itu masih waktunya 1,5 jam tidak akan terpotong. Tapi kalau telatnya sampai 30 menit lebih, saya pastikan akan terpotong nantinya. Karena kita harus bergantian ke sesi berikutnya. Betul sekali. Terima kasih Mas Fahmi, sudah jelas ya. Mas Ahmad Sahal.
Gitu. Jadi ini tuh besok itu momen penting ya, hari penting ya, jangan sampai terlambat lah Mas gitu. Daripada besoknya kalian nggak bisa daftar sidang atau daftar wisuda, gitu ya. Diusahakan di periode ini selesai. Gitu. Jadi besok lagi bisa ganti fokus ke studi atau ke skripsi gitu. Next, Hapsari tidak menutup kemungkinan mungkin beberapa peserta misalnya tidak menyalakan kamera, apakah ada konsekuensinya? Tadi ada ya Mas, sudah dijelaskan Mas Fahmi, kalau ada konsekuensinya. Kamera itu bukan hanya aksesoris gitu. Ini adalah tes. Ini adalah tes. Jadi namanya tes butuh validasi. Ya, tes di offline pun juga ada pengawasnya kan Mas, gitu. Mbak, jadi pengawas kalian ya kamera tersebut, gitu. Kamera tersebut, jadi wajib on, ya. Terus apabila ada gerakan mencurigakan, apalagi tidak menyalakan kamera, ya pasti ada konsekuensinya di skor kalian, gitu. Lulus tapi nggak boleh ngambil sertifikat karena nggak menyalakan kamera bisa jadi, gitu. Ya, Mbak. Semoga dipahami. Terus Adi, pernah ikut pretest EAP 2022 sampai 2023 dan grade-nya sudah lolos. Apakah mengikuti lagi? Ya, Pak Afif ini menyampaikan memang ada tahap di tahun 2022-2023 di periode yang lalu ya, periode kepemimpinan yang lalu ini, tapi mereka sudah pretest tapi tidak ada pelatihan kan Pak, karena waktu itu pelatihannya di-cancel begitu. Tapi mereka sudah di dalam pretestnya sudah lolos, tapi tidak ada pelatihannya. Itu kalau dari saya sih nanti kita cek lagi apakah sudah ada sertifikatnya. Kalau tidak, nanti kita akan buat kebijakan terkait ini. Itu bagaimana Pak Afif? Mohon petunjuknya. Iya, karena statusnya kan pretest ya, belum tesnya ya. Jadi kita akan cek lagi untuk datanya, karena ini kan sudah sekian tahun yang lalu, dan kalau memang ada sertifikatnya ya tinggal kita serahkan nanti. Tapi kalau tidak ada Iya, juga saya justru mendorong teman-teman ikut tes yang sekarang. Karena kan tanggal sertifikat kan juga akan update. Dan tidak bisa dimanfaatkan tidak terlalu lama tanggal sertifikatnya dengan nanti pada saat teman-teman lulus untuk melamar kerja dan untuk kepentingan lainnya. Itu aja Bu Sukma. iya, baik. Begitu ya Mas Adi. Jadi nanti ke LSP dulu untuk cek apakah sudah ada sertifikatnya. Kalau belum ada, berarti ikut lagi. Gitu. Hari ini ya Mas berarti harus ke sini karena besok pagi sudah tes. Lalu Mas Irfan, mohon maaf Pak untuk waktu pengerjaan, apakah layarnya bisa dipantau juga oleh pengawas atau hanya kamera laptop saja yang dipantau ya Pak? Maksudnya bagaimana ya ini Mas? Mungkin ini mau buka browsing-browsing sambil browsing-browsing gitu ya. Ya, itu nanti dari kami saja yang tahu. Nah, kalian buka browser apa, nanti kan eh, gerak-geriknya Terpantau. mencurigakan apa enggak. Nah, Terlacak itu ya biar Mas? dari kami. Iya. Terlacak ya Mas Irfan dan teman-teman lainnya yang ada niatan mau buka browser lain ya. Jangan coba-coba gitu. Tapi Baik. keluhnya ya teman-teman, kalaupun teman-teman fokusnya ke layar lain, waktunya akan habis. Justru rugi Betul. sendiri. Mending fokus. Jadi 50 soal itu nanti karena sibuk mungkin berusaha dan lain sebagainya, malah hanya 20 soal yang dikerjain dan belum tentu betul semua. Jadi Ya. kalau lihat dari pengalaman mahasiswa-mahasiswa lain, fokus itu akan menghasilkan yang lebih baik. Yakin aja. Betul. Ya, terima kasih Pak Afif. Selanjutnya ini tentang menyalakan kamera. Semisal kami sudah menyalakan kamera, tetapi ternyata kamera kami tidak muncul di sistem, itu bagaimana ya? Apakah kami juga akan menerima konsekuensinya dengan masalah tersebut? Apabila gadget device-nya normal, kayaknya harusnya muncul ya Mas Fahmi ya? Iya. Rekan-rekan semuanya bisa tes kamera terlebih dahulu ya. Biasanya di situs apa ya, webcam itu ya, saya kok lupa. Tes kameranya di mana ya? Nah, coba di komputer masing-masing itu dicari
kamera webcam itu diklik, itu bisa tampil nggak wajah rekan-rekan semuanya. Ngetesnya cuma itu saja sih, karena saya tidak bisa memastikan perangkat rekan-rekan semuanya baik-baik saja, karena memang kan itu perangkat masing-masing. Jadi silakan nanti hari ini dipastikan dulu kameranya bisa digunakan. Betul Atau enggak, sekali. dan ini contohnya nih pas Zoom saja nih. Nih rekan-rekan semuanya yang menyalakan kamera harusnya kan bisa ya nih. Tapi kalau kawan semuanya nggak nyalakan kamera berarti ini ya itu tadi ada problem barangkali. Ya, Nah, cara kalau ngatesnya diketahui ada gampang ini. problem, kalau sudah diketahui ada problem, ya pindah device, Mbak, daripada mengambil resiko, gitu ya, Mbak Belinda. Terus Mas Furkon nih tanya lagi nih, diulang cara dari awal. Mas, tadi sudah dijelaskan kalau ada YouTube-nya, nanti link YouTube-nya akan saya berikan ke grup mahasiswa ya. Ya. Terus Adi izin bertanya lagi, Bu, berarti hari ini ke GU 309 untuk mengambil sertifikatnya. Yes, kami melayani sampai jam 3. Karena nanti kami ada English Hour ya, English Hour sampai jam 3. Kami akan di sini sampai jam 3 ya, Mas, Mbak. Silakan ambil sertifikatnya di sini. Jika tidak memiliki sertifikat, artinya teman-teman tidak bisa mengupload data diri, identitas, dan dokumen ke GForm sudah memiliki sertifikat. Artinya harus ikut tes, begitu ya. Itu alurnya ya. Besok lagi tidak ada yang protes ke sini ya. Ya, oke. Terakhir ngisi link GForm untuk yang sudah memiliki sertif. Kapan ya, Bu? Sertif berupa fisik ketinggalan di rumah. Waduh. Tapi pasti Di sudah kan, foto Mas? bisa di foto. Nitip orang rumah untuk foto, Mas. Ya, foto nggak apa-apa kok. Nggak harus di-scan atau sertifikat fisiknya tidak. Foto saja kan harus di-upload ke GForm. Gitu. Untuk webcam, ya itu Mas Fahmi, terima kasih. Ya, Mas, untuk tes di browser ya, rekan-rekan semuanya nanti kan besok kita ngerjainnya dari browser ini. Nah, silahkan itu ada alamat website yang bisa untuk cek kamera, itu diklik saja. Kemudian langkahnya sama, untuk yang pertama itu mengizinkan. Yang penting rekan saya mengizinkan kameranya diakses oleh browser, itu di allow saja, diizinkan. Nah, jika sudah muncul gambar rekan-rekan semuanya, itu insya Allah normal untuk besok ujian. Tapi jika belum muncul ya itu perlu cek perangkat sebenarnya. Gitu ya, silahkan rekan-rekan semuanya bisa persiapan terlebih dahulu untuk hari ini ya, sebelum besok pelaksanaan tesnya. baik. Sudah jam 10.07. Ini terakhir ya dari Surya Akmaludin. Sertifikat TEA apakah ada masa berlakunya? Sertifikat kompetensi itu semua ada masa berlakunya, Mas, Mbak. Gitu. Kalau bahasa biasanya seperti TOEFL tes itu 2 tahun. TEAP ini juga demikian. Oleh karena itu peraturan rektor yang terbaru itu mengarahkan mahasiswa untuk mengambil tes ini minimal semester 5. Kalau dulu kan awal-awal ya, awal-awal itu sudah expired sebenarnya. Tapi ya bagi yang sudah mendapatkan itu nggak masalah. Nanti tim wisuda yang melihat upload kalian itu tidak masalah, nanti diloloskan kok secara administrasi. Ini untuk kedepannya supaya lebih baik ya, gitu. Ya betul Mas Bagus, tidak usah scan, nggak apa-apa, foto nggak apa-apa. Karena posisinya di rumah kali kamu di sini, nggak masalah. Ya teman-teman silakan presensi. Presensi itu wajib ya sifatnya. Ya. Untuk panitia presensinya ada di grup WA. Untuk peserta silakan ini presensi. Nanti terekam jejaknya, ikut Zoom ini, lalu ikut pelatihan besok, tes besok selama tahapannya berlangsung gitu. Baik, saya kira cukup ya teman-teman, cukup ya Pak Afif untuk pembekalan sekaligus koordinasi pagi hari ini. Silakan teman-teman bersiap diri, menyiapkan device, menyiapkan materi, menyiapkan mental, ya 1,5 jam besok untuk menghadapi tes EAP, dan harapannya berdoanya tidak masuk ke pelatihan begitu ya teman-teman. Amin. Semoga tidak masuk ke pelatihan.
Jadi langsung tes, lolos, passing grade, selesai. Langsung download sertifikat. Begitu untuk Ya, dan pertanyaan info ke selanjutnya, teman ya. yang lain, kan 594 peserta ya. Jadi teman-teman yang Harusnya 140-an ini kita titip pesan untuk bisa menginformasikan paling tidak link YouTube untuk technical meeting pagi hari ini. Supaya tidak bingung besok pagi. Ya, semuanya Dan bisa ini diakses di Simekar ya, Pak. semua Oke. akses ke Simekar. keren Oke, lah Ugris sekarang. Semuanya by system. Keren. Terima kasih ya Mas Fahmi, tim TIK. Oke, sama-sama, Begitu Bu. ya teman-teman. Semoga jelas untuk semua pertanyaan yang selama ini terngiang di benak kalian gitu. Kalau masih ada pertanyaan lagi, kita ke WhatsApp group. Saya kira cukup untuk pembekalan dan koordinasi pagi hari ini. Sukses untuk semuanya. Semoga besok berjalan lancar. Stay tune di grup WA ya. Terima kasih. Saya tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih semuanya. wabarakatuh. Terima kasih Pak Afif, Mas Fahmi, Ya, Mas Fahmi, Mbak Mas Koriza, Arifin, Mbak Mas Erna. Anam. Terima kasih. Mas Ganda, Mas Aan. Oke, live ya. Iya, terima kasih Pak.